Oke, maaf ya Bun, menunggu. Tidak apa-apa. Oh ya Allah, ngos-ngosan naik udah ini pakai ruangan di lantai 4 kan. Waduh, jam berapa ini? 12 lewat Bu. Waduh, Ibu mohon maaf ya, saya bilang gitu sama orang suku. Saya ada CGP, ya udah ngos-ngosan ke lantai 4 naik. Izin Istirahat dulu, minum istirahat dulu. dulu. Istirahat dulu. Oke, tadi dilihatnya tegang banget. Habis dari lantai 4 soalnya. Iya, langsung puk 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 puk, bank sampah ada di luar lapangan sana kan. Aduh, aku ada kelas di lantai 4, laptop semua ada di lantai 4, udah langsung naik ke lantai 4. Udah. Teknik stop. Teknik stop dulu. Aku kira tuh Ya, tadi tuh prakteknya langsung di main room tuh. Waduh, kelompok 2 kan, mau nggak mau aduh buru-buru nih gitu. ternyata kita praktek sendiri. Mhm. Ini yang mau video siapa? Bu Aku Dwi atau bisa. Ini bisa salah semua? satu ya? Salah Iya, satu ke direkam. salah satu ya? Mhm. Bu Dwi bisa? Bisa. Oke. Sudah? Satu, maksudnya satu uh, satu adegan selesai gitu ya berarti ya? Heeh. Ntar orang Terus mulai lagi, beda lagi gitu ya? iya iya iya. Dari kita yang jadi coach-nya aja ya. Mm-mm. Oke, berarti nanti gantian. Kalau aku yang jadi coach-nya, aku yang ngerekam gitu. Ya boleh. Ya. Bu Dwi dulu atau aku dulu yang jadi coach nih? Bu Erin dulu aja kayak kemarin ya? Oke, kayak kemarin. Berarti aku Berarti aku aku coach. aku coach. Oh, Aku, aku coachi. aku coachi. Bu Erin Oke, aku coach. coach. Siap, 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 siap. Berarti yang ngerekam aku ya? Bu Erni ya? Oh ya, siap. ALT Windows R. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nih? Kok nggak nongol? Kemarin nyoba nggak? Oh, udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo Putri, bisa merekam juga Putri ya, saya Oh, Bu handphone. Dwi Iya ya juga Pak. bisa. Oh iya. Jadi bisa sekaligus Pak ya berdua ya Pak? Buat backup ya. Ya. Bentar Bu, aku rekam dulu. Masih loading. Dah, mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Erni. Apa kabar Bu Dwi? Alhamdulillah sehat. Bu Alhamdulillah Erni gimana sehat. kabarnya? Alhamdulillah sehat juga saya Bu Dwi. Ini Bu Alhamdulillah. Dwi, siang ini nih sepertinya ada sesuatu nih yang mau Dwi sampaikan ke saya nih, gitu ya. Kira-kira apa nih Bu Dwi yang mau dibicarakan? Iya bener Bu Erni. Mau curhat. Di kelas tuh Bu Erni kan saya dapat kelas 1 lagi nih. Oke. Kebetulan di kelas ada anak yang belum kenal huruf sama sekali. Oh, Gitu. iya. Jadi bingung deh ngajarinnya kayak gimana. Belum kenal huruf, biasanya sih dia udah kenal huruf. Jadi bisa Mhm. diejak kan, Iya. bisa dibantu tulis A, B gitu kan. Nah ini belum kenal huruf, Oh. jadinya perlu kerja keras deh, gitu sih. Oh gitu. Jadi Hmm, yang saya tangkap nih dari ceritanya Bu Dwi tadi ada murid kelas 1 yang belum mengenal huruf ya Bu Dwi ya? iya betul. Oke, baik. Kemudian dari ceritanya Bu Dwi apa nih tujuan yang ingin Bu Dwi dapat dari pertemuan kita siang ini nih? Mau sharing, mau berbagi cerita, mungkin Bu Erni bisa bantu saya atau punya saran-saran gitu Bu Erni untuk anak yang belum kenal huruf ini. Oke. Jadi peluang atau kemungkinan apa nih yang Bu Dwi kira-kira bisa ambil ya untuk menangani
murid yang belum kenal huruf nih? Kemungkinan apa? Menurut Bu Dwi kira-kira, kemungkinannya seperti apa nih Bu Dwi bisa coba, menangani murid yang belum bisa kenal huruf ini? Atau misalnya Bu Dwi pernah punya cerita gitu kronologisnya atau historisnya dari murid ini seperti apa? Coba kita identifikasi dulu ya, heeh. Itu gimana Bu Dwi? Kemarin Latar kan belakangnya gitu, pas masuk kelas 1 tuh kan pas di MPLS kan ada tes diagnostik asesmen ya, asesmen diagnostik Iya. non-kognitif. Nah, ketika diminta mengurutkan alfabet, nah anak ini masih bingung nih Bu, belum bisa meneruskan A, B, C, jadi ada huruf yang kosong, anak-anak diminta untuk melengkapinya. Oke. Nah, anak ini belum bisa. Kalau saya lihat dari situ, berarti dia untuk huruf belum mengenal gitu. Lihat dari situ yang pertama. Setelah itu saya tanya nih sama temennya yang satu TK. Kalau di sekolah kan manggil abang kakak. Kakak satu kelas kan sama abang ini, saya tanya gitu. Iya Bu, kemarin pas waktu TK belajarnya gimana dia? Terus aku pas TK dia main-main aja Bu Dwi, nggak mau belajar. Jadi kalau di kelas tuh kerjanya lari-larian aja gitu. Itu saya lihat. Terus pas diminta menuliskan namanya, dia melihat loker. Jadi kelas kan ada loker ya Bu ya. Ada loker dan nama dia. Nah dilihat tuh dan nulis hurufnya sesuai dengan yang ada di loker. Gitu. Jadi dari situ saya ambil kesimpulan kalau oh benar dia belum mengenal huruf gitu. Oke. Jadi kalau boleh yang saya tangkap nih dari ceritanya Bu Dwi ya. Jadi Bu Dwi di awal pembelajaran melakukan tes diagnostik, kemudian juga Bu Dwi mencari tahu kepada teman satu TK dari anak tersebut Iya, ya. iya Seperti itu ya benar. Bu Dwi ya. Iya Bu. Oke. Baik. Kemudian kira-kira peluang atau kemungkinan apa nih yang bisa Bu Dwi ambil atau lakukan nih kepada murid tersebut? Rencananya Bu, yang akan saya lakukan itu pertama, saya tanya dulu sama anaknya, di rumah Ya. dia belajarnya kayak gimana, apakah belajar sama orang tuanya, atau orang tuanya tidak mendampingi pembelajaran di rumah gitu. Jadi hanya fokus bekerja gitu. Jadi anaknya tidak ditemani dalam belajarnya. Itu pertama nyari info dari anaknya di rumah gaya belajarnya seperti apa. Terus Ya. ketika anak ini sudah dapat info dari anak ini, mungkin saya akan panggil orang tuanya untuk berdiskusi ya tentang baiknya gimana nih Bun gitu. Anaknya belum mengenal huruf gitu. Mungkin ketika bertemu dengan orang tuanya, saya akan mengadakan jam tambahan Bu Erni rencananya. Oke. Jadi Karena kalau rencananya mau bikin jam tambahan ya. Oke. karena Kemudian kalau apa? di jam sekolah tuh kayaknya nggak bisa. Karena ada pelajaran menghafal, pelajaran baca Iqra gitu kan. Jadi nggak bisa disambi gitu. Jadi bisanya pulang sekolah. Oke, baik. Jadi rencananya Bu Dwi mau buat jam tambahan ya Iya untuk murid betul. tersebut. Bagus Bu Dwi. Itu action yang keren ya. Iya doainnya Bu Erni ya. Iya, keren. Rencana aksi yang mau Bu Dwi lakukan tuh udah bagus, keren gitu. Kenapa? Karena kita memberikan waktu luang lebih ya untuk murid tersebut. Keren Bu Dwi. Terus kemudian strateginya apa lagi Bu Dwi? Jadi selain ada jam tambahan, terus strategi apa lagi yang Bu Dwi mau berikan? Strateginya mungkin kalau orang tuanya sudah menyepakati atau tidak keberatan kalau anaknya pulang agak telat ya Bu Erni ya. Iya. Kan di sekolah saya tuh anak-anak pulangnya udah jam 2 siang. Iya. Terus ada jam tambahan lagi, bisa jam 2:30 atau setengah 3 atau jam 3 gitu pulangnya. Iya. Nah, kalau orang tuanya udah
tidak keberatan kalau anaknya pulang terlambat, paling saya fokus di mengenal huruf dulu. Oke. Rencana biasanya kan anak-anak suka menyanyi ya. Iya, Mungkin dengan iya, iya. menyanyi, jadi Betul. B, C, D, E, F, G Oke. gitu. Jadi lama-lama tuh anak, oh iya habis A, B, C gitu. Pertama Oke. hafal dulu, baru nanti kita acak-acak deh. Ini huruf apa Bang? Huruf apa? Pakai card, pakai Iya. flashcard gitu rencananya Wah, sih. strateginya keren banget. Itu pasti seru ya belajar mengenal huruf dengan bernyanyi, diawali dengan bernyanyi, terus kemudian games dengan flashcard ya. Wah, Mhm. seru banget Bu Dwi, itu keren banget loh Bu Dwi kalau nanti Bu Dwi bisa laksanakan. Pasti murid tersebut jadi cepat dapat mengenal huruf gitu ya Amin. dan Sebenarnya tantangan nih Bu Erni. oh ya, apa tuh tantangannya Tantangan menurut Bu karena Dwi? anak kan udah belajar dari pagi sampai siang, terus pulang sekolah masih ada tambahan lagi gitu. Oh, Jadi oke ya, heeh, jadi harapannya tan sih, pengennya sih mhm. pas jam tambahan itu, ya udah kita sambil main-main aja senang-senang gitu, kalau nggak bernyanyi ya Oh, oke. main, Ya, menggambar gitu. mensiasati waktu yang sudah belajar dari pagi sampai menjelang sore, terus ditambah lagi jam tambahan gitu ya, sehingga khawatir murid Betul. tersebut merasa bosan gitu ya takutnya ya Bu Dwi ya. Iya Jadi betul, khawatir menggunakan seperti itu. menggunakan strategi bernyanyi dan games ya. Pokoknya Iya. itu keren banget strateginya, aksi nyatanya Bu Dwi. Kemudian ini Bu Dwi, kira-kira aksi nyata yang sekeren itu tuh mau kapan Bu Dwi lakukan tuh? Nah, pekan kemarin kan MPLS Bu Erni, Iya. kita nyari data awal identifikasi tadi, bener nggak sih Mhm. anaknya bener belum mengenal huruf atau belum tidak gitu, itu kemarin Iya. udah selesai. Nah pekan ini kita nyari-nyari data yang tadi, nanya temen TK-nya. Nah sekarang tinggal menghubungi orang tuanya yang belum. Rencananya Mmm. sih pekan ini, kalau Heeh. maksimal tuh hari Jumat. Hari Jumat, jadi mulai pekan depan program ini sudah mulai. Oke. Gitu. Iya, keren loh udah aksi nyatanya keren, kemudian juga waktunya segera harus dilakukan, mudah-mudahan nanti tujuannya Bu Dwi tercapai ya. Amin. Amin. Terus, kira-kira ada nggak target dari Bu Dwi nih, berapa lama sih jangka waktunya gitu dibutuhkan gitu sampai anak tuh mengenal huruf gitu? Biasanya Bu, Mhm. eee, yang lalu-lalu saya belum pernah sih ketemu sama yang belum sama sekali belum Mhm mhm belum mhm. pernah kenal huruf, Mhm belum belum mhm kenal mhm. huruf sama sekali gitu. Biasanya Iya. tinggal melengkapi aja Oke, yang hilang-hilang satu kayak huruf gitu ya? betul, kayak Iya. semangka, eng-nya Mhm. hilang gitu. Mhm. Nyapu, menyapu, cuman Heeh. nyapu gitu aja. Nah sekarang Oh. bener-bener huruf tuh belum bisa, belum Oke hafal. oke. Jadi mungkin butuh waktu yang Mhm. agak panjang. Targetnya sih maksimal, Mhm. 1 semester. Oke. Maksimal tuh harapannya sih, pas STS September sih udah selesai harapannya. Sudah, oh Semoga baik anaknya sih baik. bisa diajak kerja sama-sama gitu. Jadi lebih Oke. cepat selesai. Iya, benar benar benar. Iya, jadi, komitmennya Bu Dwi, memberikan itu, apa namanya, memberikan tambahan pembelajaran kepada murid tersebut, bisa sampai sebelum ujian STS ya, Iya, sudah harapannya. tercapai ya tujuannya Semoga. ya. Oke, baik. Terus kemudian, apalagi nih Bu Dwi, aksi berikutnya nih, kira-kira tindak lanjutnya dari Bu Dwi nih, ke depannya? Kalau udah selesai anak kenal huruf, baru saya mulai menulis Bu. Oke. Menulis kan anak, Nulis. dia baru bisa mengenal huruf, terus Mhm. baru bisa mulai membaca, mengenal Mhm. kata-kata. Nah baru Mhm. mulai dikte, kayak menulis gitu. Jadi apa yang dia bisa baca, coba ditulis sendiri gitu Bu. Oke. Mungkin mungkin kalau menyalin dia bisa ya.
Iya. Nyalin ada contohnya dia tulis bisa gitu. Tapi Mhm. kalau misalkan kita sebutkan, "Coba tulis buku," gitu, itu kan butuh dia membayangkan hurufnya, terus dia tulis lagi gitu. Itu sih tahapan-tahapannya, habis bisa mengenal huruf, membaca kata, lanjutnya menulis. Oke, baik. Gitu Bu Luar Erni. biasa ya Bu Dwi ya. Oke. Tantangan nih sebenarnya Bu Erni, karena di TK kan Iya. sebenarnya, Heeh. tidak ada ya, anak Iya. harus diharuskan bisa membaca, berhitung ya. Mhm mhm Tapi mhm, betul ketika di betul betul. SD, buku paketnya udah Berupa banyak bacaan ya, berupa bacaan udah banyak ya. bacaan, Mau tidak mau jadinya murid tersebut harus sudah bisa mengenal huruf ya. betul, tidak Oke. masalah sih sebenarnya, cuma maunya biar sama kayak teman-teman yang lain gitu, Oke. sama-sama belajarnya sama-sama. Baik, berarti itu, siang ini nih yang kita lakukan pembicaraan, kira-kira menurut Bu Dwi yang tadi di awal tujuannya untuk dapat mengatasi tantangan ya, murid yang belum bisa kenal huruf, kira-kira gimana nih? Udah mulai dapet belum nih? Udah banget Bu Erni. Udah dapet ya? Oke, Alhamdulillah udah. alhamdulillah udah dapet ya. Udah kebayang ya apa yang mau Udah kita heeh, mau udah kebayang udah dilakukan. kebayang. Iya, apa yang mau dilakukan, target Mhm. waktunya gitu, terus kemudian, strategi apa saja, gitu. Jadi pembicaraan siang kita hari ini sudah mendapatkan hasil nih ya Bu Dwi ya, Bu Dwi udah dapet Alhamdulillah sudah ya? Bu. Udah dapet ya Ah, kegalauan-kegalauannya udah jadi tercerahkan, lega, udah lega ya. lega. Oke, ada lagi Bu Dwi nih yang mau disampaikan? Terima kasih ya Bu Erni, sudah meluangkan waktu mendengarkan apa yang saya rasakan saat ini. Mhm. Sebenarnya, aduh gimana ya gitu. Jadi Oke. kayak butuh teman ngobrol, alhamdulillah ada Bu Iya, Erni yang oke. bisa bantuin saya. Terima kasih ya Bu Erni. Sama-sama, Bu Dwi semangat ya, Insyaallah. terus semangat, rencana aksinya udah keren, udah Mhm, bagus, tinggal di-action-kan dan mhm. insyaallah sukses. Murid Amin. menjadi bisa mengenal huruf dan Amin. bisa membaca. Amin. Semangat Bu Dwi. Semangat semangat, Semangat semangat. 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 Oke, terima kasih Bu Dwi pembicaraan kita siang hari ini sampai di sini. Insyaallah kita bertemu lagi ya silaturahmi mendatang. Insyaallah. Iya, cukup sekian ya dari saya Bu Dwi. Terima kasih ya Bu Erni. Sama-sama. Izin pamit ya Bu Dwi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? 15 menit ya? Boleh. Oke, cukup nggak 30 menit? Cukup ya kan sampai jam 1.15 ya? Kita Mhm. masuk. Sekarang gantian ya? Langsung ya? Oke, Iya. sebentar dulu, aku belajar dulu sebentar. Oke. Kucing. Ganteng, duduknya di bangku atau di meja? Segera ya. Harus segera ya. Sudah masuk kah? 10 menit loh. Terlambat masuk olahraga.
Nah, Bu Erni. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang rekaman berarti larinya ke video ya, Bu? Coba dicek ada nggak? Coba di video. Kan ada download, ada dokumen, ada picture, musik, video kan? Video, meet. Ya. Sebentar ya, sebentar saya lagi Cek buka. dulu. Mana nih, kok nggak main? Ah, ini dia. Main. Oh, berapa menit nih? Oh ya, masuk. Sip. Oke. Sip, Bu masuk. Erni, Ya. Bu Erni, aku baru ingat, Bu Erni. Kenapa? Perlu nggak dari angka 1 sampai 10 gitu ya? Enggak, itu kan Buat pilihan ya. Itu kan tadi gitu. yang 1 sampai 10 itu kan identifikasi ya. Nah, itu kan pilihan kan, nggak harus semuanya kita tanyakan. Jadi Iya, bebas Bu siap. Dwi mau menanyakan itu ke saya boleh. Kalau saya kan tadi identifikasi itunya nanyanya peluang ya, ke peluang atau kemungkinan. Terus kemudian tadi yuk coba kita identifikasi apa masalah dari murid tersebut kan gitu ya. Iya. Jadi kalau menurut aku sih itu cuma pilihan aja kalimat mana yang mau Bu Dwi tanyakan Dipakai. ke Koci. Iya. Terus apa lagi? Udah. Siap mulai. Oke. Siap. Aku rekam ya. Waalaikumsalam. Sebentar, saya ngamanin bocah-bocah. Lanjut ya, Ibu masih ada tugas. Lanjut itu ya. Tolong suaranya ya, lanjut samanya ya. Itu lagi ujian wawancara. Yuk, bismillah. Yuk. Siap, Bu. Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Bagaimana kabarnya Bu Erni? Alhamdulillah, sehat tapi sedikit lagi bingung ini. Bingung. Iya. Ada yang mau ceritain ke saya Bu Erni? Iya nih Bu Dwi, saya kan kemarin juga chat Bu Dwi ya. Iya, Pengen betul. ada yang mau saya curhatin nih Bu Dwi nih. Nah, pas Bu Erni chat tuh saya mikir, Bu Erni ada apa ini ya sampai chat-chat. Makanya saya, ayo kita ketemuan aja gitu. Makasih ya udah ngeluangin waktu nih siang-siang ini untuk dengerin curhatan saya nih. Dengan senang hati. Ini Bu Dwi, jadi tahun ajaran baru ini saya mendapatkan amanah menjadi wali kelas 9 nih Bu Dwi. Iya. Iya, wali kelas 9 dan 2 tahun terakhir kan saya pegang wali kelas 7 dan kelas 8. Baru tahun ini saya pegang kelas 9. Dan di kelas 9 saya ini saya dapat kelasnya di paling ujung. Kebetulan di sekolah saya ada 8 rombel. Nah, saya kebagian di rombel ke-8 atau 9H gitu ya. Nah, itu kelas paling ujung gitu ya. Kelas paling ujung dan kelas terpisah dengan kelas 9 lainnya. Posisi ruangannya. Nah, terus kemudian saya dapat amanah kelas 9H ini disertai dengan komentar-komentar nih dari teman-teman rekan sejawat saya Apa itu komentarnya, Bu? Iya, yang mengatakan bahwa kelas ujung itu dapat pelabelan yang kurang mengenakan didengar lah gitu ya. Misalnya contoh kelas sisa-sisa atau apa gitu ya, pelabelan-pelabelan yang kurang baik lah gitu dari rekan-rekan sejawat yang pernah mengalami pegang kelas 9 seperti itu. Nah, ketika mendapatkan serta mendengar komen-komen teman seperti itu, jadi akhirnya kepikiran nih sama saya, apa iya benar gitu kelas ujung itu seperti yang dilabelkan oleh teman-teman gitu ya. Nah, sehingga kepikiran deh sama saya gitu ya. Nah, terus selanjutnya
eee, di kelas saya juga saya kedapetan anak yang murid yang dalam masa uji coba kenaikan kelas gitu. Mmm. Sebenarnya dia udah dinyatakan naik kelas, tapi Iya. diberikan waktu 1 bulan uji coba. Jika memang tidak ada Mhm. pelanggaran yang berarti dari tata tertib, maka dia akan lanjut kelas 9-nya. Tapi Baik. ketika dia ada 1 saja tata tertib yang dilanggar, maka dia akan dimutasikan gitu, akan Mmm. dipindahkan sekolahnya, seperti itu. Jadi saya bingung nih Bu Dwi, mungkin Bu Dwi bisa, Baik baik. berbagi gitu sama saya harus apa gitu Bu Dwi? Mhm. Jadi Bu Erni dari percakapan kita sekarang nih, apa yang ingin Bu Erni dapatkan nih? Tujuan saya, curhat ke Bu Dwi nih, yang ingin saya harapkan itu saya bisa menangani murid tersebut gitu ya, Mhm. menangani murid tersebut yang sudah sudah terkenal lah, sudah terkenal, Mhm. perilakunya itu banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib sekolah, Mhm. gitu. Seperti itu Bu Dwi tujuan saya. Kalau menurut Bu Erni nih, murid yang baik itu yang seperti gimana dulu nih Bu Erni nih? Menurut saya murid yang baik itu ya Mhm. murid yang mentaati tata tertib sekolah ya, Iya. sehingga perkataan, perbuatannya juga baik, seperti Mhm. itu. Baik. Kalau dari anak yang tadi Bu Erni ceritakan, menurut Bu Erni kalau diminta perkiraan dari angka 1 sampai 10, angka 1 itu yang, butuh perhatian sekali, angka 10 tuh udah cakep gitu perilakunya. Kira-kira, dia ada di angka berapa tuh Bu Erni? Murid tersebut angkanya masih di bawah 5 kayaknya ya. Di angka Iya 5 di ya? Di bawah bawah di 5 bawah ya? 5, iya di Berarti bawah 5. di bawah Iya rata-rata ya Bu Erni ya? Di bawah setengah ya? diibaratkannya ada 10 tata tertib yang harus dilakukan, dia mungkin baru 4 yang dia lakukan dengan baik, 6-nya dilanggar. Kalau boleh tahu, eee, contoh Bu Erni, contoh perilaku yang hingga menyebabkan dia ada di angka di bawah 5 tuh kayak gimana Bu Erni? Contohnya ya, seperti, dia sering melanggar tata tertib itu, usil Mhm. sama temennya, Usil. kemudian, tidak mau pakai sepatu jika berada di Mmm. sekolah, gitu ya, pakaiannya tidak rapi, terus kemudian juga suka keluar masuk kelas tanpa izin guru, Mhm. keliling-keliling sekolah di saat Mhm. jam pelajaran. Iya. Terus kemudian juga tidak pernah mengerjakan tugas-tugas. Mmm. Heeh. Banyak ya Bu Erni ya, makanya angkanya di bawah 5 ya? Iya, banyak banget pelanggaran tata tertib yang dilakukan. Nah Heeh. kira-kira Bu Erni, apa yang bisa Bu Erni lakukan untuk membantu anak tersebut Bu Erni? Oke, yang bisa saya lakukan untuk anak tersebut ya, kira-kira nanti saya akan berkomunikasi secara personal kepada murid Mhm. tersebut. Saya coba ajak ngobrol face to face dari hati ke hati mungkin ya Bu ya, nanti akan saya lakukan. Karena memang, ketika kita, melakukan peneguran langsung di depan teman-temannya itu pasti akan tidak membuat dia nyaman. Bener sekali tuh Bu Erni Iya, tuh. apalagi kan sudah kelas 9 ya, Betul. udah punya adik 2 gitu ya. Jadi mungkin, Mhm. saya tidak akan menegur dia secara langsung di depan teman-temannya, tetapi saya akan, mengajak bicara secara face to face, secara dari hati ke hati Mhm. mungkin ya, biar lebih intens kedekatan kita. Mhm. Terus kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan orang tuanya, agar Mhm. orang tuanya juga bisa bekerja sama dengan pihak sekolah
bagaimana tindak lanjutnya terhadap murid tersebut, seperti itu. Betul. Bu Erni, kalau saya lihat dari rencananya Bu Erni, itu udah luar biasa banget Bu Erni. Saya sepakat, ketika anaknya kan kelas 9 ya Bu, harus lebih privasinya dijaga. Benar yang dilakukan Bu Erni itu, berbicara dengan anaknya, berdua aja gitu untuk mencari info, gitu. Kira-kira Bu Erni, kapan rencana itu Bu Erni akan lakukan? Saya akan lakukan, dekat-dekat saat ini ya, Bu Dwi ya. Mhm, Karena memang, mhm, harus segera penanganan khusus ini anak gitu. Kalau misalnya seandainya tidak dilakukan segera gitu ya, nanti yang ada dia merasa tidak diperhatikan gitu. Karena saya melihat sepertinya ini anak, perlu perhatian lebih gitu. Perlu perhatian lebih, terus kemudian harus segera kita lakukan komunikasi dengan berbagai pihak. mhm, mhm. Selain tadi dengan Rencananya ke siapa aja tuh Bu pihaknya? selain kepada individu murid tersebut, terus kemudian kepada orang Mhm, tuanya, selanjutnya iya, saya juga akan mengadakan atau berkolaborasi dengan guru bimbingan konselingnya. Gitu, guru BPBK-nya saya akan mhm, tanya sejauh ini di kelas 7 dan di kelas 8 seperti apa, udah sampai mana penanganannya gitu ya, terus bagaimana karakteristik atau latar belakang, anak tersebut ataupun keluarganya. Karena, menurut saya, perilaku-perilaku yang dilakukan oleh murid tersebut sepertinya sih, lebih didasari oleh masalah keluarga ya. Gitu, mhm, ketika di sekolah itu anak tersebut banyak, usil sama temen kan artinya dia lagi mencari perhatian sama temen-temennya, gitu. Dia iya, sedang mencari perhatian sama temen-temennya dan mencari perhatian gurunya gitu. Sehingga mungkin saya punya asumsi awal bahwa ini anak kebutuhan dasar atas perhatian dari, orang-orang terdekatnya belum dia dapat, seperti itu. Sehingga, murid ini melakukan perilaku-perilaku yang memancing, perhatian dari orang lain, seperti itu. Itu asumsi awal saya, oleh karena itu saya nanti, rencana saya akan, mencari informasi kepada wali kelas sebelumnya dan guru mhm, BPBK-nya, guru bimbingan konselingnya, wali kelas dan guru bimbingan konselingnya, seperti itu. Dan, mhm, kedua orang tuanya pastinya, seperti gitu. itu, heeh. Untuk Oke, waktu di minggu ini untuk minggu waktu ini, di minggu oh ini Masya ya Allah, minggu ini segera karena ini kan baru awal masuk tahun ajaran baru ya, kan kebetulan juga saya waktunya tidak terlalu banyak masuk kelas, jam pelajaran saya itu hanya seminggu sekali masuk ke dalam kelas, jadi mau tidak mau saya harus segera langsung action nih, gitu ya, ngobrol dengan, murid tersebut. luar biasa Bu Erni ya, langsung action minggu ini, biar selesai tugas, apa namanya, PR satu anak ini nih, karena memang benar ya Bu ya, ketika kita mempunyai anak didik yang perilakunya agak berbeda sama yang lain-lainnya tuh jadi tanggung jawab kita ya Bu ya, pengen cepat-cepat selesai, jadi, semua anak-anak tuh merasa aman di dalam kelas ya Bu ya? Iya, jadi, saya merasa, murid-murid saya yang diamanahkan ke saya anggap Mhm, mereka adalah anak-anak seperti anak-anak kandung saya sendiri, seperti itu Bu Dwi. mhm, iya Jadi betul, kita punya kewajiban, punya tanggung jawab dan panggilan hati, mhm, bagaimana nih minimal kita bisa mengurangi, apa ya, perilaku-perilaku yang sebelumnya kurang baik dari murid tersebut. mhm, Membantu murid tersebut, menyadari bahwa apa yang telah dilakukan itu tidak baik. Nah, kebetulan kan saya sekarang ini sedang ikut pendidikan calon guru penggerak nih, Bu Dwi. Heeh, ya salah satu rencana aksi saya, karena saya udah dapat materi segitiga restitusi dalam pendidikan guru penggerak, rencananya saya akan menggunakan strategi segitiga restitusi tersebut untuk mhm, melakukan pendekatan-pendekatan menyelesaikan tantangan-tantangan yang saya hadapi di wali kelas 9 ini, gitu. Masya Iya, Allah, jadi bermanfaat ilmunya ya Bu ya, di guru penggerak ya Bu ya?
Ya, luar biasa pendidikan guru penggerak ini banyak membawa, saya menjadi guru yang lebih, kompeten, menjadi guru yang lebih memahami murid, mengerti murid gitu ya, lebih memberikan, apa yang dibutuhkan oleh murid gitu. Nah, seperti tantangan yang saya hadapi dengan saya mendapatkan amanah, murid saya yang memang kurang baik perilakunya atau belum baik perilakunya. Nah, sehingga saya nanti bisa menggunakan pendekatan segitiga restitusi, seperti itu, rencana aksi saya ke depannya. Seperti itu Bu Dwi. Semangat Bu Erni. Semangat. Semangat. Iya. Jadi Nah, tantangan tadi, pertama fokus ke anaknya dulu ya Bu ya, di ya, segitiga restitusi dulu ya. ya, Harapannya ketika dengan segitiga restitusi itu selesai, jadi tidak perlu memanggil orang tuanya ya Bu ya? iya, Mhm. untuk pelaksanaannya kita bertahap, pendekatan Mhm, dengan murid tersebut, kemudian, untuk komunikasi dengan orang tuanya tetap berjalan, namun dilihat perkembangannya, seperti itu. Untuk mencari informasi lebih lanjut saya tetap akan membangun komunikasi dengan orang tuanya, namun betul. untuk pemanggilan-pemanggilan yang sifatnya fisik hadir ke sekolah, itu saya akan melihat situasi dan kondisi perjalanannya, waktu sesuai dengan perkembangan dari sikap murid ini gitu. Komitmen Mhm. saya komitmen saya ya saya, berusaha untuk sampai, nantinya murid tersebut bisa lulus dari sekolah ini dengan baik, tidak meninggalkan Amin. catatan-catatan buruk lagi. Amin, itu harapannya Bu ya. Iya, Bu Erni, saya coba rangkum ya Bu ya, iya, dari percakapan kita tadi, terkait dengan adanya siswa yang, tanda kutip memiliki perilaku yang kurang baik di sekolah. mhm, Rencana aksi Ibu pertama, berbicara dengan anaknya dengan segitiga restitusi ya Bu ya. iya, Yang kedua, terus, berkoordinasi, berkolaborasi menanyakan dengan, guru BK-nya. Terus dengan wali kelas sebelumnya, untuk iya, mencari info, anak ini sebenarnya ada apa sih sampai seperti itu, gitu. Terus iya, terakhir baru berkoordinasi dengan orang tuanya. mhm, Nah sekarang, dari iya, percakapan kita tadi nih Bu Erni, iya Bu Dwi. sudah ketemu belum solusinya dari apa yang Bu Erni Alhamdulillah. rasakan? Alhamdulillah, ternyata, ketemu ya saya solusinya ya. Alhamdulillah. Iya, tadi tuh, sebelum saya Kelihatannya ngobrol tadi tuh pas ketemu awal, "Ini Bu Erni kenapa sih mhm. mukanya?" Jadi, sebelum ngobrol sama Budi tuh saya bingung, apa sih yang harus saya Mhm, lakukan ya? Apa ya ini ya gitu, saya mau apa gitu. Ternyata mmm, setelah ngobrol sama Dwi, kok ngalir ya, saya tahu sendiri apa yang harus saya lakukan. mmm. Terima kasih Bu Dwi, saya sudah Alhamdulillah udah ketemu dibantu. solusinya ya Bu Erni ya? Udah. Oh, jadi Alhamdulillah. saya udah ketemu nih, gitu loh, apa yang harus saya lakukan, dari mulai mana, kepada siapa, kapan, gitu ya. Itu, ketemu Bu Dwi. Terima kasih loh Bu Alhamdulillah. Dwi udah bantu saya untuk, apa ya, untuk menggali, oh ternyata saya bisa juga ya sebenarnya, Iya menemukan betul, solusi-solusi, tapi karena saya udah karena butuh kepusingan teman dengan aja ya Bu ya, iya, udah teman kepusingan berbagi ya. iya, dengan labeling, terus kemudian dengan Mmm, cerita-cerita yang udah tidak mengenakan dari yang sebelum-sebelumnya, jadi akhirnya, oh iya ya, ketutup gitu. Tapi inilah, gitulah hikmahnya gitu ya. Makasih loh kita udah ngobrol, jadi saya dapet, pencerahan-pencerahan dan saya terbuka gitu pikiran saya untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Makasih alhamdulillah, banyak Bu Dwi sama-sama, saya atas waktunya. senang bisa jadi teman ceritanya Bu Erni. Sama-sama, insyaallah segera saya Mhm, lakukan dan mohon terus di-support ya Bu insyaallah. Dwi. Nanti berkabar ya Bu ya, Siap ceritain kalau misalkan anaknya udah di segitiga restitusi kabarin, "Saya mau dengar tuh ceritanya, kenapa jadinya kayak gitu?" Gitu. siap, oke saya nanti akan, berkabar dengan Bu Dwi untuk cerita-cerita selanjutnya
dan saya pastinya akan banyak nih ngerepotin Bu Dwi nih, gitu, karena saya akan Tidak banyak apa-apa. cerita. Dengan senang hati. Iya, terima kasih tujuan dari pembicaraan saya di siang hari ini sudah dapet. Terima kasih banyak Bu Dwi. Alhamdulillah. Kalau begitu karena udah sore nih Bu Erni, Iya. saya pamit ya. Iya Bu Dwi, terima kasih Sukses banyak. selalu buat Bu Erni. Sama-sama, Bu Dwi juga sehat selalu. Salam untuk keluarga semua. Sama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai, alhamdulillah selesai. Bu Dwi Apa? tahu nggak? Nih, tadi tuh saya langsung nanganin nih bocahnya nih. Sini nih, Terus? Arya, sini, mau kenalan nggak Ini sama yang temen Ibu? Sini. boleh Nih, boleh boleh. tadi langsung tuh. Ya, sini sayang ganteng. Nih, ini anak saya yang paling ganteng ini. Ini kebetulan di kelas saya sendiri nih, saya 9H. Nah, ini. Mana mukanya? Mana Mana mukanya anak mukanya? ganteng? Loh, malu dia. Hai. Kenalan dong. Oh, kenalan. Itu Hai. tadi Bu Dwi wawancarain saya, itu dia datang terlambat. Udah hampir berapa tadi dia? Jam 1:30, 1:20. Hampir 30 menit dia baru masuk kelas. Alasannya dipanggil sama guru BK. Aduh, makanya tadi saya tangani begitu, saya suruh dia skot jam dulu karena perjanjiannya kalau 10 menit nggak masuk dia olahraga gitu. Itu anaknya. Ini kelas saya 9H. Malu nggak sih Bu Erni? Malu nggak sih? Enggak apa-apa. Kan kita nggak ngerekam. Iya iya, anaknya pemalu gitu nggak sih? Oh, anaknya. Enggak, mah. Enggak ya. Anaknya nggak malu. Malu-maluin. Makanya tadi kalau nggak saya langsung tanganin bakalan dia langsung cuek gitu. Makanya tadi tangan saya langsung ngasih kode dia untuk olahraga gitu. Arya, duduk. Mana udah selesai belum? Dari tadi kamu udah datang. Nulis nak. Itu. Ini mulai lagi nih nyari perhatian lagi. Temennya semua pada nulis, dia doang jalan keliling-keliling. Ganteng, duduk dulu ganteng. Ganteng. Nanti ganteng pulang belakangan kalau nggak selesai. Ayo. Aku jadi inget ada muridku satu Bani. Kerjaannya usil, sama kayak gitu. Suka kalau lagi sholat duha suka colek-colek gitu. Tapi kalau ditegur, dia justru pura-pura nggak denger. Nggak denger. Aku mundur. Bodo amat gitu. Oh. Gitu. Tapi nanti dia nyamperin lagi, nanya. Jadi kayak gini gitu. Terus aku tanya, abang punya kakak? Ada, kakaknya kuliah 2. Tapi aku belum ngobrol sama orang tuanya. Jadi kayak perilakunya, kayak cari perhatian gitu sih. Kalau dinasehatin, tapi kalau suruh maju ke depan nggak mau. Malu. Gak tahu dia belum ngobrol. Suruh maju ke depan tuh dia maju, kalau per kelompok maju, tapi dia ada di belakang temennya. Itu baru nemu nih satu yang itu. Tapi aku belum ngapa-ngapain dia, cuma tadi ngobrol di rumah ada siapa aja, punya kakak apa enggak gitu. Jadi kalau kita mendekat, dia udah mulai menjauh. Gitu. Kurang percaya diri ya. Kalau ini mah over percaya dirinya. Kalau ini over percaya dirinya kalau yang ini. Over banget percaya dirinya. Saking percaya diri ya udah, apa yang dia lakukan udah dia pede aja. Mau itu benar mau itu salah, dia percaya diri aja ngelakuin apa yang dia mau, ya udah dilakukan sama dia. Arya, ambil pulpennya ya, pegang ya, bukunya dibuka. Iya, dasinya taruh kalau nggak mau dipakai masukin tas. Iya udah dilipet, buka bukunya, nulis. Ababil udah selesai.
Belum. Apanya? Ngobrolnya belum? Ngobrolnya belum selesai. Ibu nanya Ababil nanya balik. Iya. Kalau ngobrolnya selesai nulisnya. Royan udah Royan. Ah bagus tuh. Royan mah ngobrol sambil ngerjain. Ya. Jadi kita raise hand ya kalau udah selesai ya? Ini sebelum jam 1.15 lah kita udah masuk. Kita refleksi dulu nggak? Yuk boleh. Tadi apresiasi udah dapet dari kemarin ya, nggak ada ya? Udah dapat, udah ada. Nanti kita ngisi yang itu ya, ngisi yang apa yang refleksi itu. Itu nggak harus ditulis tangan kan ya? Enggak. Diketik boleh? Boleh. Berarti saya ngisi, berarti saya itu ngisi buat diri kita sendiri, terus ngisi buat coach ya? Mana sih kalimatnya nih? Aku buka. Download pembelajaran capaian pendidikan, mana sih panduan simulasi pembelajaran Tirta ini, refleksi coaching. Nah ini hasil refleksi kan tadi yang kemarin 4F 4P ya, kita sendiri yang nulis. Pakai 4P. Terus tuliskan. Kita pakai. Berarti itu masing-masing kita kan, perasaan kita. Iya. Nah yang bawahnya tuliskan refleksi umpan balik dari refleksi diri. Oke, refleksi diri. Terus tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nanya nih, saya nanya ya. Saya kan sebagai coach, Bu Dwi sebagai coach. Terus nanti gantian Bu Dwi nanya ke saya. Iya. Oke, saya rekam lagi. Pakai rekaman juga Bu Erni? Iya, nanti saya takut lupa buat nulisnya. Oh iya, siap. Apa yang Aku Anda juga rasakan, deh kalau begitu. Apa yang Anda rasakan saat di coaching? Terus setelah itu udah itu doang ya. Selebihnya tentang diri kita kan? Ini berarti sebagai coach ya. Oke. Berarti Bu Erni nanya ke aku kan? Iya. Nanti gantian. Cancel. Apa sih ALT? Oh. Cecling. Nongol nggak? Mana ini dia kok nggak mau nongol? Itu dia agak lama ya. Iya betul, 2 detik ada. Nah. Mana? Kok nggak mau nongol? ALT Windows R kan? Kok dia nggak nongol lagi? Bu Dwi bisa? Bisa Bu. Oh ya dah Bu Dwi deh. Lama ini. Tadi mau keluar apa belum ke save ya? Mulai ya? Ya. Oke. Oke yuk. Oke ya. Bu Dwi, bagaimana perasaannya Bu Dwi setelah di coaching? Alhamdulillah Bu Erni, tadi selama di coaching Bu Erni tuh saya secara tidak sadar diajak berpikir gitu. Sebenarnya kan yang punya tantangan saya ya. Punya masalah saya, punya tantangan saya, tapi harapannya tuh awalnya
minta dikasih saran atau ide gitu. Tapi pas di coaching tadi tuh saya justru berpikir rencananya apa, terus aksinya apa, kira-kira waktunya kapan tuh dilaksanakannya. Jadi secara nggak sengaja itu justru saya sendiri yang mengeluarkan solusinya gitu. Jadi kayak menggali pikiran saya sendiri. Ternyata solusinya bisa saya sendiri gitu. Cuma butuh teman yang bisa menemukan potensi itu ya Bu Erni ya. Iya. Alhamdulillah tadi bertemu dengan sendirinya solusinya. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, perasaannya, senang sudah menemukan solusi ya Bu Dwi ya. Iya, betul banget, seneng Heeh. banget. Jadi Nggak ngerasa merasa heeh, nggak ini ya, nggak merasa terpojokkan kan dengan pertanyaan-pertanyaan enggak. seperti itu? Jadi kalau pertanyaan Bu Erni tuh kayak cuma nanya-nanya aja kan, Oh justru tidak iya. memberikan saran, tidak ngasih masukan, tidak ngasih usul gitu. Justru Mhm. jawaban-jawaban itu keluar dari diri saya sendiri. Oke, Sampai ujungnya, baik. oh ternyata itu solusinya, gitu Iya, sih. Waktu itu sih oke. nggak merasa sama sekali di terpojokkan, justru Iya, senang bisa oke. menemukan Baik. intinya. Oke, terima kasih Bu Dwi. Sama-sama, terima kasih Bu Erni. Iya. Lanjut. Pertanyaan Bu Lanjut. Dwi untuk saya. Nah, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Nah, aku rekam lagi ya. Ya. 2 menit lagi. Bu Oke. Dwi sama Bu Erni sudah selesai? Sudah, Pak. Tinggal refleksi sebentar, Pak. Kasih task co-host dari saya atau pakai Alt Window R? Iya, siap Pak. Alt Window R ya? Iya. Ya, window R, Pak. Nah, pakai nanti dibuka di video situ ya, ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama, Ya, Pak. Pak. Nah, Bu Erni, tadi kan kita udah ngobrol nih, udah coaching ya. Iya. Saya mau tanya dong Bu Erni, gimana perasaannya Bu Erni pada saat saya coaching tadi? Oke, sebelumnya terima kasih banyak nih Bu Dwi, tadi, di proses coaching, perasaan saya tuh lega banget gitu ya, sudah Alhamdulillah. menemukan, solusi-solusi apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Saya senang, apa namanya, sedikit banyaknya nih, kerutan-kerutan tadinya yang saya pikirkan itu terurai gitu ya, sedikit demi sedikit. Ternyata di proses coaching ini saya, menemukan gitu ya, apa yang harus saya lakukan dengan bantuan-bantuan dari Bu Dwi gitu. Bantuan-bantuan dari Bu Dwi berupa apa? Berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggali, potensi-potensi ataupun, pemikiran-pemikiran saya sendiri, terhadap penyelesaian tantangan-tantangan yang saya hadapi ini gitu, gitu. Alhamdulillah. Iya. Dan saya juga tidak merasa, disudutkan atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, tetapi saya bahkan senang sekali karena diajak untuk, berpikir apa yang harus, dilakukan dan maunya seperti apa, sehingga nemu tuh apa yang saya inginkan gitu, nemu apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan tantangan, seperti itu. Di proses coaching ini juga saya nyaman ya, ngobrol dengan Bu Dwi gitu ya, Alhamdulillah. iya, saya tidak tegang, saya tidak, was-was gitu, Kayak tapi ngobrol biasa ya, Bu, ya? iya, kayak ngobrol biasa dan nyaman, sehingga mengalir dengan sendirinya ide-ide solutif yang saya dapat dari penggalian yang dilakukan oleh Bu Dwi terhadap kompetensi saya gitu. Jadi, ternyata
apa yang menjadi masalah saya juga ya yang menemukan solusinya dan Bu Dwi menjadi coach yang luar biasa buat saya. Terima kasih banyak Bu Terima Dwi. kasih juga Bu Erni, sudah Iya. mau berbagi dengan saya. Iya, terima kasih banyak. Seperti itu Bu Dwi. Jadi itulah yang saya rasakan selama proses coaching. Alhamdulillah. Terima kasih ya Iya. Bu Erni Sama-sama Bu atas Dwi. pendapatnya. Iya, terima kasih sama-sama Bu Dwi sudah menjadi coach. Alhamdulillah selesai. Udah. Kita balik? Ya, Balik ya? resen. Iya, resen. Udah. Oke. Ini kita langsung close aja terus balik ke main room ya. Iya. Iya, Ya, benar ya Pak Wawan ya, oke. kita balik ya Pak Wawan. Ya. Pak Wawan.